Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Resmidari Kaunga dengan NIM 0801242115. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia sendiri berkembang pada 28 Oktober pada saat bersamaan dengan Sumpah Pemuda. Setelah terbentuknya bahasa Indonesia sendiri terus berkembang hingga saat ini. Asal mula sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, ada dari pengaruh bahasa Austronesia, di mana bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Selanjutnya ada penyebaran bahasa Indonesia dari masa ke masa. Penyebaran bahasa Indonesia merupakan proses yang melibatkan perkembangan dan perluasan bahasa. Salah satunya ada pada periode pra-modern, di mana pada periode ini bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa ini telah tersebar di kawasan Asia Tenggara dan digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara. Yang kedua, ada masa penjajahan Belanda yang terjadi pada tahun 1602 sampai 1942. Selama masa penjajahan Belanda, bahasa Melayu berkembang pesat dan mulai ditulis dengan alfabet Latin. Belanda mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa administratif dan pendidikan di berbagai daerah. Selanjutnya ada masa perkembangan dari tahun 1945 hingga sekarang, di mana setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945, bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Dan yang keempat ada globalisasi dan teknologi dari tahun 2000-an hingga sekarang, di mana dengan kemajuan teknologi dan globalisasi bahasa Indonesia semakin dikenal ke luar negeri. Bahasa Indonesia dikenal ke luar negeri bisa terjadi melalui internet, media sosial, dan platform digital memudahkan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, ada fungsi dan peran sebagai alat pemersatu. Yang kedua sebagai simbol identitas nasional, yang ketiga sebagai alat administratif negara, dan yang keempat sebagai pengembangan budaya. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada materi berikut ini yaitu perjalanan bahasa Indonesia dari asal mula hingga perannya yang signifikan. Bahasa juga berkembang menjadi simbol persatuan dan identitas bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.